Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Abdi semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada teman-teman sahabat Abdi semua. Nah sahabat, malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik tentunya. Jadi topiknya itu mengenai penyebab rontoknya bunga anggur teman-teman, dan itu sangat perlu kita bahas ya teman-teman, karena banyak dari teman-teman pemula dan teman-teman subscriber yang menanyakan hal demikian, dan mudah-mudahan malam hari ini kita menemukan solusinya seperti apa nanti ketika bunga anggur itu terjadi kerontokan teman-teman, dan penyebabnya seperti apa, nanti solusinya harus seperti apa ya pelakuannya sampai nanti si bunga itu bisa menjadi berry yang bagus sampai nanti bisa dipanen ya teman-teman. Dan kebetulan saya sedang bersama Kang Ridwan teman-teman tuh, alhamdulillah ya. Jadi sambil santai saja teman-teman, tinggal didengarkan seperti apa nanti penjelasan dari Kang Ridwan ya. Malam hari ini pokoknya kita belajar teman-teman. Kembali lagi Kang Ridwan ya. Jadi topik malam hari ini kita membahas mengenai penyebab rontoknya bunga pada tanaman anggur ya. Mungkin Kang Ridwan bisa menjelaskannya berdasarkan pengalamannya ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba dengarkan teman-teman. Silakan Kang, gimana Kang? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Soalnya ini malam hari ya teman-teman. Kita ngobrol nyantai. Oke. Relax aja, jangan terlalu fokus ya. Namun Sampai harus santai ini omong. dicermati, harus paham teman-temannya supaya menambah ilmu dan wawasan baru tentang dunia pertanian anggur. Amin. Nah, untuk mengenai bunga anggur yang rontok, pengalaman saya itu penyebabnya bisa terjadi memang yang pertama pemupukannya kurang tepat. Terus yang kedua juga bisa juga diakibatkan overdosis GA3. Yang ketiga bisa juga akibat drop tanah atau media tanamnya yang drop. Dan umur pohon juga bisa mempengaruhi juga. Bisa mempengaruhi juga ya. Soalnya kalau kita seperti gini, pohon yang usianya masih dini dan kita paksakan untuk berbuah, otomatis nanti ketika dan tidak diseimbangi dengan nutrisi yang seimbang, otomatis si bunga tidak akan mekar dengan sempurna dan pasti akan rontok. Dan walaupun yang jadinya juga nggak terlalu banyak biasanya, paling ada 1-2 butir. Nah itu yang pertama, bisa usianya belum ada juga sih banyak ini. Iya. Rata-rata seperti itu. Kemudian Kang, itu bisa nggak terjadi oleh karena memang karakter dari setiap varietas itu seperti itu gitu. Jadi misalkan contoh varian A itu memang mudah rontok, varian B itu agak kuat. Nah, memang untuk dari varietas memang mempengaruhi juga ya teman-teman. Apalagi batang bawahnya. Jadi memang kalau seperti di luar negeri tersendiri, khususnya di perkebunan besar, itu kita cari batang bawah yang waktu freeze-nya itu si anggur benar-benar rontok dengan sendirinya teman-teman. Jadi nggak perlu kita melakukan penjarangan. Dan di saya khususnya di komunitas Patas, di komunitas anggur Tasikmalaya, ada nih yang udah uji coba atasnya itu table grape dengan batang bawah menggunakan Rostock Ramsay. Dan itu waktu pas mekar, pas freeze-nya itu waktu mau jadi berry itu rontok. Cuman rontoknya nggak semua, jadi rontoknya teratur. Sehingga nanti si ukuran berry-nya itu pas aja teman-teman. Jadi kita nggak perlu capek-capek penjarangan. Soalnya kan untuk waktu penjarangan jika berry-nya banyak juga akan memakan waktu. Seperti itu. Jadi penting juga pemilihan batang bawah. Oke. Nah kemudian Kang nih selanjutnya. Nah yang bagusnya harus seperti apa gitu perlakuan kita ketika pas pertama sprout kemudian keluar bunga. Nah apakah kita melakukan pemupukan
atau tidak? Kalaupun melakukan pemupukan itu takarannya harus seperti apa supaya si bunganya itu tetap terjaga gitu, bisa sampai menjadi berry dengan sempurna? Ya, untuk pengalaman saya sendiri, jadi waktu selesai, jadi kita hitungnya dari selesai pangkas atau pruning ya. Selesai pruning itu biasanya saya nggak masuk lagi pupuk, teman-teman. Kenapa? Karena di si medianya itu pasti udah ada pupuk yang terserap dengan pohon. Paling ya untuk ngebantu pemecahan batnya kita oles sama dormik aja. Selama nanti keluar brokoli dan mekar dan udah jadi fruit set atau berry, baru saya masuk pupuk lagi. Jadi kalau selama pruning, pasca pruning sampai fruit set itu saya nggak pemupukan lagi. Walaupun mau dipupuk itu dosisnya dengan sangat rendah. Misalkan yang biasanya kita pupuk happy-nya NKP 6 gram, kayak 3 putih 10 gram, sama karate boronnya 12 gram. Jadi gitu kita ambil setengahnya lagi, apalagi lagi fase mekar. Itu fase yang rentan-rentannya. Ya, makanya kalau misalkan kita tidak tahu takarannya itu kan jadi ibaratnya kalau kata orang Sunda mau mubah gitu ya. Kita udah capek-capek ngerawat, pengen dibuahin, taunya kalau salah takaran kan jadi rontok. Jadi rontok. Iya. Bahkan yang lebih dikhawatirkan jika overdosis pupuk sintetis itu daunnya bisa kebakar juga, dan pohonnya juga pasti sakit nantinya, nggak bakalan bagus lah, teman-teman. Oke. Nah kemudian perawatannya nih, kalau misalnya kita udah melakukan perawatan sebelum bunga mekar itu sudah kita laksanakan dengan sempurna. Nah perawatan selanjutnya ketika berry sudah ukurannya sebesar kelereng lah ibaratnya, sampai nanti bisa panen, pupuknya itu seperti apa, Kang? Nah, untuk pemupukannya, perawatan saat berbuah berarti ya, tentunya langsung kita loncat ke yang sedang berbuah itu. Berarti untuk pemupukan sama, sampai sebesar kelereng kita kasih pupuk MKP, Kainor 3 putih sama karate boron. Dan bisa teman-teman ditambah juga sama magnesium sulfat, karena magnesium sulfat itu sendiri itu diperlukan untuk memaksimalkan proses fotosintesa atau fotosintesis ya. Karena kalau fotosintesisnya juga bagus, otomatis pengolahan nutrisinya juga bakal bagus. Nah, jadi yang 3 jenis pupuk itu bisa teman-teman tambah magnesium sulfat sampai usia berry sekitar 3 bulan atau 90 hari, itu tergantung jenisnya juga ya Pak. Jadi biasanya kan ada anggur yang pematangannya itu 90 hari, ada yang 120 hari, ada yang 125 hari, tergantung varietas juga. Namun kebanyakan itu 120 hari rata-ratanya. 120 hari HSP, hari setelah pruning. Iya, kurang seperti itu. Nah, kalau udah dampaknya lihat fisiknya ganti pupuk itu seperti apa, kita alihkan pola pembukaannya itu setelah mulai perubahan warna atau veration. Nah, ketika veration, ketika anggur udah berubah warna, misalkan yang tadinya ke hijau mulai ke hitam, ganti warna ke hitam, atau yang ke hijau jadi warna merah, tergantung jenisnya. Kita mulai ganti pupuknya, cukup KNO 3 putih sama magnesium sulfat kalau saya ya. Nah, gitu. Dan ditambah juga KCl atau bisa juga yang kalsiumnya tinggi, teman-teman, supaya kadar kemanisannya mungkin ya lebih manis ya. Benar. Nah, ada yang lupa nih, mundur lagi ya ke belakang. Itu kan suka ada aplikasi Gatri itu. Nah, yang pas itu kita aplikasikan Gatri dengan kondisi berry mungkin ya. Segede apa itu yang bagus, yang pas? Jadi tergantung tujuannya, teman-teman, pemberian GA3-nya. Kalau teman-teman mau memanjangkan malai, berarti si bunga itu saat kondisi brokoli, kita bisa celup untuk memanjangkan malainya. Nah, itu juga takarannya harus pas. Kalau berlebihan itu bisa menyebabkan bunga anggur rontok juga. Takarannya itu berapa? Saya lupa.
Kalau GA3 biasa hitungannya ppm dan responsif tergantung jenisnya juga Pak. Salah satu misalkan. Ya, contoh Dixon pencelupan pertama saya biasanya kasih 15 ppm. Nah, 15 ppm itu udah sangat panjang. Dan kalau jenis Jupiter misalkan di 20 ppm itu nggak mempan, biasanya 30 ppm. Kayak CRP 30 ppm ternyata ketemunya. Nah itu dalam satu kali kita pencelupan hasilnya biasanya gimana Pak? Udah kelihatan sih, malah jadi panjang, rongga-rongganya jadi bagus, pokoknya lebih enak dipandang lah. Cukup satu kali apa nanti ada pencelupan lagi? Untuk memanjakan malai cukup. Nah, ada langkah kedua lagi untuk menghilangkan biji. Jadi seedless gitu ya? Iya, jadi seedless bisa juga. Dan ini masih tahap eksperimen juga ya di sini teman-teman. Jadi kita cari-cari dosis yang tepatnya dan waktu timing yang tepatnya. Nah, kebetulan di mangrove loh yang udah jago timingnya. Kebanyakan seedless teman-teman yang tadinya anggurnya berbiji. Nantilah kita share kalau udah benar-benar takarannya pas dan ya hormonnya udah yang cocok teman-teman. Kita share insya Allah. Oke, mantap. Terus yang selanjutnya kita bisa pencelupan untuk pembesaran beri juga. Kita kasih CPPU. Nah itu CPPU untuk pembesar beri juga. Untuk CPPU-nya. Oke. Itu CPPU terakhir pencelupan sampai sebesar kelereng baru kita celup. Kalau dibahas detailnya pasti panjang ya. Ini cuma sekilas saja teman-teman. Oke. Mantap teman-teman, pokoknya malam hari ini bahasanya cukup daging sekali ya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi sama Kang Ridwan itu bisa dipahami sama teman-teman dan bisa diaplikasikan ya. Bahwasanya ketika posisi beri teman-teman ya atau bunga teman-teman ya rontok itu ya kita harus mensiasatinya seperti apa yang tadi telah dijelaskan sama Kang Ridwan ya. Ya, kalaupun misalkan penyebabnya dari OD pupuk ya kita jangan terlalu banyak ngasih pupuk kayak gitu ya. Kemudian dan kebanyakan sih OD pupuk kebanyakan rata-rata ya. Karena yang dibuahkan itu masih usia di bawah 1 tahun. Soalnya saya ngerasain juga sih dulu greget ya kalau lihat pohon anggur udah figur-figur mau dibuahin. Dan terlebih ketika posisi anggur yang kita tanamnya itu di pot ya tentunya akan sangat mudah sekali ya. Beda halnya ketika posisi anggurnya di grounding gitu teman-teman. Nah pokoknya insya Allah lah mantap ini ilmunya. Amin. Dan saya pun jadi belajar teman-teman nih. Jadi setiap saya kesini itu ya sambil saya mampir kesini sambil belajar gitu ya cara menanam anggur seperti itu dan hasilnya alhamdulillah lah. Bisa teman-teman lihat ya di channel saya ataupun di channelnya Kang Ridwan ya di Duta Anggur ya seperti itulah ya. Dan beri yang telah atau pernah dibuahkan di sini itu berdasarkan daripada hasil eksperimennya Kang Ridwan teman-teman. Jadi teorinya itu hanya sebagai pendamping saja teman-teman dan sisanya eksperimen kebanyakan seperti itu karena bertani itu ya seni sebetulnya. Gak ada yang baku. Gak ada yang baku. Jadi bagaimana cara kita untuk mengolahnya sehingga itu menjadi sesuatu yang memang bisa kita tuai teman-teman. Oke, Kang Ridwan terima kasih ya nih malam hari ini sudah berbagi bersama teman-teman di rumah. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan sama teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.